Untuk ATV yang sudah mekanisme rem cakram, biasanya yang diperhatikan cuma kampas rem dan ketebalan piringan cakram saja. Sementara minyak rem biasanya suka lupa untuk menggantinya dan dipakai sampai benar-benar kondisi minyak rem tidak bagus. Dan tekanan handle rem terasa keras, baru minyak rem diganti. So, video kali ini kita akan mengganti atau menguras minyak rem bagian depan. Kebetulan ada unit ATV tipe Ranger 100 SP atau 100 cc yang sudah lama tidak diganti minyak remnya. Karena tanda kondisi minyak rem sudah tidak bagus, seperti di video sebelumnya, kondisi sangat kotor, berwarna pekat, dan sealnya juga rembes berakibat handle rem jadi tidak normal. Cara mengganti atau menguras minyak rem kali ini bisa diaplikasikan ke ATV lain yang mekanisme remnya sama, yaitu rem cakram. Langkah pertama, buka terlebih dahulu keempat mur roda dengan kunci 12, bisa menggunakan kunci T atau kunci shock. Karena jika pelek tidak dibuka, takutnya nanti pada saat proses bleeding atau pompa handle yang dikeluarkan lewat nipple, antisipasi kena tetesan atau cipratan minyak rem. Karena minyak rem sifatnya keras, bisa merusak cat di bagian komponen. Selanjutnya pindah ke bagian atas, buka kedua baut flathead menggunakan obeng bermata plus. Seperti di video sebelumnya, baut dan tutup master rem sudah diganti dengan yang baru, jadi membuka bautnya masih sangat mudah. Setelah baut terlepas, lalu tinggal buka tutup master rem. Karena instruksi yang tertulis di tutup master rem disarankan dot 3 or dot 4, jadi kita menggunakan minyak rem dot 4 ukuran 50 ml yang varian clear atau bening. Dan menggunakan dot 3 juga tidak masalah karena instruksi di tutup master rem bisa menggunakan dot 3 atau dot 4. Lalu buka segel botol minyak rem, selanjutnya tuangkan ke tabung master rem. Dan kebetulan kondisi tabung master rem masih kosong karena baru beres penggantian repair kit seperti di video sebelumnya. Selanjutnya pindah dulu ke bagian bawah dan kita menggunakan nampan atau baki stainless ini untuk mengantisipasi ceceran minyak rem. Kita menggunakan suntikan besar ini untuk proses bleeding atau menguras minyak rem bawaan unitnya. Lalu gunakan kunci ring 8 untuk melonggarkan baut nipple dan pasang selang ke ujung nipple. Longgarkan baut nipple secukupnya, hati-hati jangan terlalu longgar atau sampai nipple terlepas supaya minyak rem tidak melebar dengan sendirinya. Setelah selang dipastikan masuk ke ujung nipple, lalu mulai proses vakum dengan menarik gagang suntikan. Dan bisa dilihat minyak rem sudah berwarna kecoklatan. Jangan lupa perhatikan kondisi tabung, jangan sampai kehabisan minyak rem. Karena kalau sampai kehabisan harus diulangi lagi prosesnya. Salah satu proses pengurasan memakai suntikan ini adalah cara yang cukup mudah. Karena untuk mendapatkan suntikan bisa dibeli di apotek terdekat dan selang bening bisa didapatkan di toko material. Karena minyak rem yang ditabung sudah mau habis, isi kembali tabung master remnya boleh sampai penuh karena proses vakum masih berlanjut dan minyak rem pasti berkurang lagi. Lanjutkan proses vakum kembali dan bisa dilihat minyak yang keluar sudah mulai bening. Itu tandanya minyak rem baru sudah terisi semua ke sistem pengereman. Sekarang minyak yang diselang sudah tidak ada gelembung, tandanya sudah tidak ada udara yang terjebak di selang atau kaliper. Lalu tutup atau kencangkan lagi baut nipple-nya dan isi kembali minyak rem yang ditabung, jangan sampai penuh atau secukupnya saja. Meskipun terakhir di selang suntikan sudah tidak terlihat gelembung, untuk memastikan kembali kita selanjutnya melakukan proses bleeding.
Dan untuk antisipasi cipratan minyak rem saat handle ditekan, kita pasang terlebih dahulu tutup tabung master rem sekaligus kencangkan kedua bautnya. Untuk memulai bleeding, pertama pompa handle secara berulang, lalu tahan dan longgarkan nipple supaya udara yang masih terjebak bisa mudah keluar. Langsung kencangkan kembali nipple-nya, lalu handle dilepas. Boleh buka dulu selang suntikan dan bisa dilihat minyak yang sudah divakum lumayan kotor berwarna kecoklatan. Sekarang kita tes tekanan handle-nya. Akhirnya hanya dengan sekali proses bleeding atau memompa, tekanan handle sudah terasa berat. Jika handle belum terasa berat, bisa ulangi proses bleeding sampai handle terasa berat atau mengisi. Selanjutnya tinggal menguras di selang atau kaliper sebelah kanan. Jadi buka terlebih dahulu velgnya dengan cara yang sama, yaitu menggunakan kunci 12. Karena minyak yang berada di selang setelah komponen cabang yang berbentuk T dan minyak yang berada di kaliper sebelah kanan pasti belum terkuras sepenuhnya. Kali ini untuk proses bleeding yang sebelahnya kita menggunakan cara yang lebih praktis dan lebih ekonomis. Karena hanya menggunakan botol bekas yang bisa didapatkan dengan mudah, lalu tinggal lubangi tutup botol sesuai ukuran selangnya. Untuk soal cara mana yang lebih mudah dan cepat, hal tersebut kembali lagi tergantung pilihan sobat hobi mau menggunakan cara yang mana. Atau sobat hobi punya cara yang lebih mudah lagi, silakan tulis di komen. Sama dengan cara sebelumnya, pasang selang ke ujung nipple lalu longgarkan ke arah berlawanan arah jarum jam. Karena proses memakai botol bekas ini tidak perlu repot divakum, minyak rem langsung keluar dengan sendirinya. Dan bisa dilihat minyak rem yang keluar masih sedikit kotor, tandanya proses bleeding di kaliper yang sebelah belum terkuras penuhnya. Lalu tinggal tunggu saja sampai minyak yang baru ditambahkan keluar dan terlihat berwarna bening. Proses ini pun sama, tabung yang di master rem jangan sampai habis supaya tidak ada udara yang masuk, jadi tinggal tambah minyak sedikit saja. Jika dirasa minyak yang keluar dari selang sudah berwarna bening, untuk tes tekanan handle sudah terisi atau belum, sama seperti cara sebelumnya, pompa atau kocok dan tahan handle, lalu buka nipple langsung tutup kembali. Dan handle sudah terasa berat dan mengisi. Karena barusan ada sedikit cipratan, langsung bersihkan lagi cipratan minyak dengan lap. Dan pastinya nanti tindakan yang lebih tepat disiram air bersih. Lalu pasang kembali tutup tabung master rem berikut kedua bautnya. Jadi minyak rem yang dihabiskan yaitu 2 botol masing-masing berukuran 50 ml. Jadi totalnya 100 ml untuk rem depan ATV ini. Dan soal tutup nipple dari bawaan unitnya sudah tidak ada, jadi sekaligus kita pasangkan tutup nipple baru yang berbahan karet. Penutup nipple ini bisa dipasangkan ke semua jenis kaliper ATV dan bisa dipasangkan juga ke kaliper motor pada umumnya. Pemasangan nipple ini sangat mudah dan tidak perlu menggunakan alat tambahan. Cukup tarik dan lebarkan karet bagian yang bolong, lalu tinggal pasangkan ke badan nipple dan yang bagian atas tinggal tutup ke ujung nipple. Berikut kaliper sebelahnya pun kita pasang yang baru, jadi keduanya lebih rapi. Komponen kecil ini nampak terlihat sepele, tapi fungsinya menghindari dari debu atau lumpur yang mengendap di setiap ujung nipple. Selanjutnya kita bilas dulu semua master rem berikut kedua kalipernya. Antisipasi ada cipratan minyak rem yang tidak terlihat ataupun cipratan yang terlihat. Sekalian membersihkan debu yang sudah lama mengendap. Karena kebetulan unit ATV ini hanya untuk kebutuhan konten saja, jadi seringnya hanya dipanaskan dan keliling di sekitaran garasi.
Lalu pasang kembali kedua ban depan dengan kunci 12 shock. Terakhir kita tes performa remnya. Akhirnya rem sudah pakem dan responsif lagi seperti layaknya rem Cakram. Well, itulah cara mengganti minyak rem Cakram ATV dengan alat sederhana. Semoga bermanfaat and thanks for watching.